Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kalau hari Sabtu kita akan mengawali zikir mujahadah Asmaul Husna terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat para donatur Majelis Zikir Asmaul Husna yang sudah secara istiqomah bersedekah di Majelis Zikir Asmaul Husna, kita doakan mudah-mudahan para donatur Majelis Zikir Asmaul Husna semuanya disehatkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikeluarkan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Semuanya buat Bapak Ibu para jamaah yang nonton dari rumah atau dari manapun, mudah-mudahan yang nonton dengan yang sedang nonton punya hajat dan keinginan, mudah-mudahan hajat keinginannya dikabulkan oleh Allah. Yang punya utang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua yang hadir lewat live streaming ini, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Buat yang belum punya anak keturunan, mudah-mudahan diberikan sebaik-baik anak keturunan oleh Allah. Buat yang belum punya jodoh, mudah-mudahan diantarkan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengunjungi dua tanah haram Makkah dan Madinah, dan bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ala hazinnya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mulai mujahadah Asmaul Husna. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد
Ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqtitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Zikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina kaffir anna sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a alalam tayyiba wa amalan saliha wa nawwir qulubana wa yassir umurana wasahi ajsadana daima hayatina lal khairi qarribna anni sarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnamuna balligh maqasidana wakdi awaijana walhamduli ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menyelesaikan rangkaian zikir mujahadah Asmaul Husna. Sebagaimana biasa, semestinya setiap Sabtu pagi saya selalu memimpin majelis zikir Asmaul Husna. Sudah 6 tahun majelis ini berdiri. Libur hanya ketika saya berangkat umroh. Dan qadarullah tahun ini kami sudah masuk di Sabtu yang ke-6. Sudah tidak berzikir, jemaah sudah pada rindu, tapi apa boleh buat, memang ketentuan seperti ini yang dibuat oleh Allah. Untuk sementara kami berzikirnya lewat media sosial, dan alhamdulillah masih bisa kita dipertemukan oleh Allah walaupun tidak berzikir bertatap muka secara langsung. Kita bisa bermuajahah lewat live streaming di Instagram ini. Alhamdulillah. Boleh sebarkan kebaikan ini, ajak kawan-kawan jemaah ya, saudara-saudara dari Bapak Ibu untuk nonton di live streaming ini lewat akun Instagram saya di kemas.ali78. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah di edisi yang ke-8 pada hari ini. Kita masuk di judul tentang tata cara ibadah dan kegiatan sejak matahari terbit hingga tergelincir. Jadi kita dalam hidup ini
sebenarnya ada panduan apa yang kita pengen lakukan, itu sebenarnya dipandu oleh para guru-guru kita, apa yang harus kita perbuat. Nah, ini salah satunya dalam kitab Bidayatul Hidayah ini kita diajari tentang tata cara ibadah dan kegiatan sejak matahari terbit sampai tergelincir. Dimulai dari matahari terbit sampai tergelincir, apa yang kita gawikan? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, jika matahari telah terbit dan telah naik kira-kira setinggi 1 tombak, maka laksanakan solat 2 rakaat. Nama solat ini adalah solat sunnah isyraq atau waktu suruk sudah habis ya. Jadi ada waktu tahrim, waktu yang diharamkan untuk solat ba'da subuh itu sampai dengan suruk namanya. Waktu suruk itu sampai dengan matahari kira-kira naik ya. Itu tidak boleh solat. Nah, ketika matahari naik ada namanya waktu isyraq, laksanakan solat sunat 2 rakaat. Bahkan siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid, lalu selesai dia tidak keluar, dia mantap di dalam masjid itu, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia berzikir dan lain sebagainya sampai matahari terbit, naik sekira-kira setinggi 1 tombak ini tadi, lalu dia tidak keluar masjid kecuali dia sholat sunat 2 rakaat, maka kata Rasul pahalanya sama seperti berhaji denganku. 3 kali Rasul sebut tamma, tamma, tamma. Atau Rasul sempurna, sempurna, sempurna. Makanya anak termasuk wong yang sedih juga sebenarnya Ramadan ini. Kenapa anak sedih? Karena kita biasanya Ramadan ini setiap subuh ngajar, habis ngajar otomatis kadang kan selesainya lah jam 6 lah waktu suruk ya. Maka kami selalu balik ke rumah biasanya sholat sunat dulu di musola atau langgar. Tahun ini kita bisa dibilang kehilangan pahala itu. Kenapa dibilang-bilang? Karena udah kata lagi majelis, udah kata lagi taklim. Kita bisa, saya alhamdulillah subuh jemaah ke masjid masih ini, karena saya ini ketua masjid harus mantau keadaan masjid di kampung. Saya subuh sedih gitu, kadangan tinggal 2 saf, jemaahnya itu pun dengan saf yang jarang-jarang karena kami mempraktekkan saf yang kosong sesuai dengan standar kesehatan, berisi kosong ya. Yo habis sholat uang segera bubar karena kita lagi pandemi COVID-19 ini. Cukup sedih. Padahal kalau kita di masjid dengarkan taklim atau kita baca Quran atau kita iktikaf sampai matahari terbit naik setinggi 1 tombak, kita salat sunat 2 rakaat kata Rasul tamma, 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 sama seperti berhaji denganku, sempurna, sempurna, sempurna. Itu amaliah yang pertama kali kita lakukan ketika matahari terbit tinggi kira-kira 1 tombak. Pelaksanaan salat tersebut adalah ketika telah lepasnya waktu makruh atau haram untuk sholat ya, yaitu dimulai dari setelah sholat subuh sampai dengan naik setinggi 1 tombak. Lalu jika pagi hari terasa panas, yaitu kira-kira sampai 1/4 siang atau kira-kira jam 9, maka lakukanlah sholat duha. Kau bisa melaksanakannya dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8 ya, yaitu dengan cara tetap setiap 2 rakaat kita salam. Semua ini telah diambil dari sunnah Rasulullah SAW, karena pada dasar semuanya semua solat adalah amalan yang baik. Barang siapa yang berkehendak boleh memperbanyak, barang siapa yang tidak bersemangat boleh menyedikitkan. Tidak ada solat sunnah rutin yang sunnah dilaksanakan di waktu antara terbit dan tergelincir matahari selain solat sunat duha dan solat sunat isyraq. Baik Bapak Ibu, edisi ke-8 ini panjang kajian ini, sebenarnya mungkin tidak cukup sekali ini untuk bab tata cara ibadah karena panjang ibadah dari mulai matahari terbit sampai tergelincir. Tapi saya membatasi sore hari ini kita akan membahas ibadah yang disampaikan ini. Satu ibadah sudah saya bahas, yaitu salat sunat isyraq ya, atau salat sunat suruk. Salat sunat isyraq yang kita lakukan ketika matahari naik ke tinggi 1 tombak. Nah, ketika matahari sudah mulai agak sedikit nyiang, kalau bahasa kita ketika matahari ini sudah mulai mengeluarkan panasnya ya, di lantai, kalau anak galak pegang bumi, ya kira-kira sudah mulai terasa panasnya. Itu kurang lebih jam 8:30 atau jam 9. Itu ada sholat sunat yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sholat sunat yang luar biasa? Di situ ada sholat sunat duha. Dulu saya termasuk orang yang menyuarakan tentang pentingnya duha, karena saya dulu bahkan sampai hari ini sih sebenarnya masih berkedudukan sebagai Ketua Majelis Duha Nasional Kota Palembang. Jadi saya dulu menyiarkan betapa pentingnya sholat sunat duha. Apa sekarang tidak disiarkan lagi Ustaz? Wong lah duha kalau sekarang, alhamdulillah ya. Jadi kita dulu sekitar 5-6 tahun lah kali yang lalu
wong belum terlalu familiar dengan sholat duha ini. Dengar duha we kadang kan yo sikok dua wong lah, kalau ahli-ahli ibadah tuh mungkin dia tahu. Tapi buat sebagian wong tidak tahu. Kenapa? Karena banyak yang belum paham sholat apa itu. Buktinya saya punya kakak angkat, beliau mohon maaf matanya tidak melihat. Dari kecil beliau ini jatuh dari tangga. Lahir kondisi normal, umur 5 tahun dia main ke dusun, nyampak dari tangga. Pas di bagian kan namanya di dusun dulu kalau ada batu apa namanya itu, batu koral yang besar itu. Pas dia nyampak ke bawah, apa namanya, kena kornea matanya, dan sejak saat itu beliau diponis buta melek, matanya melek tapi tidak ada nyingok wong tu apa namanya kabur. Dia hanya bisa membedakan antara siang dan malam, selebih dari itu tidak bisa lagi, tidak bisa nyingok wong, tidak bisa apa, tapi dia bisa tahu kalau ini siang atau malam. Subhanallah. Dia dulu kata dia ngomong cerita sama Ana, dulu dia tidak paham sebelum dia ketemu dengan Ana 6 tahun yang lalu lah kali. Belum dia ketemu dengan Ana, waktu itu Ana lagi sibuk-sibuknya mensiarkan tentang sholat duha. Dia dipinta oleh orang tua dia, nak, setiap pagi jangan lupa kau sholat sunat 2 rakaat. Setiap pagi, sholat sunat 2 rakaat. Kau lakukan sebanyak 8 rakaat. Jadi orang tua dia nyuruh sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Artinya 4 kali salam, 4 kali tegak duduk dia. Dia dulu tidak paham dia ngomong. Dia cuma sholat sunat rakaat Allah sampai 8 kali atau 4 kali tegak, 4 kali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 4 kali sholat dia. Dia tidak paham dulu, dia tidak paham. Nah, pahamnya dia ketika ketemu dengan saya, dan pada saat itu saya bercerita tentang sholat duha. Saya waktu itu menceritakan tentang fadilah sholat sunat duha. Saya menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita man sholat sunatud duha ra'ataini lam yuktab minal ghafilin. Kata Rasul, siapa yang sholat sunat duha 2 rakaat maka dia dicatat sebagai orang-orang yang tidak lalai. Man sholat duha 4 rakaatin kataballahu lahu minal abidin. Barang siapa yang sholat sunat duhanya 4 rakaat kata Rasulullah, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Wa man salatud duha 6 rakaatin kufiya zalikal yaum. Siapa yang salat sunat duhanya 6 rakaat kata Rasul, maka dia dicukupkan segala kebutuhan dia di hari itu. Wa man salatud duha 8 rakaatin. Nah, ini yang dilakukan oleh kakak angkat anak tadi. Siapa yang melaksanakan salat sunat duha 8 rakaat, kata wallahu lahu minal khanitin. Kata Rasul sama seperti dia wong yang taat. Apa namanya, khanitin itu dia punya ketaatan. Kalau yang 4 tadi ahli ibadah, ini khanitin, catat sebagai orang yang taat beribadah. Lalu di dalam hadis ini 10 tidak ada, tapi dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang sholat sunat duha 10 rakaat diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis ini langsung meloncat ke 12. Wa man salatu duha isnata surata rakaatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat sunat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaget dia. Oh, Dindo, dia ngomong. Berarti salat yang kakak lakukan selama ini salat duha, dia ngomong. Ngapa kakak ini dulu sama bapak dipesankan jangan meninggalkan salat 8 rakaat setiap pagi. 2 salam. Oh, jadi kakak lakukan tiap hari. Niat apa? Niat salat duha, salat sunat baik katanya. Masya Allah, Nabi bilang. Kenapa? Subhanallah, pada saat itu 6 tahun yang lalu anak yang menjadi saksi. Beliau wong yang tidak nyingok, dua matanya buta. Dari kecil boleh dikatakan beliau tidak pendidikan dan tidak sekolah. Pada saat anak kenal dengan beliau, Masya Allah, beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pada saat itu beliau memiliki rumah dulu itu senilai 500 juta. Kalau sekarang mengkali rumah dia itu bernilai sekitar 1 M. Satu itu keistimewaan yang Allah tunjukkan, fadilah dari sholat sunat yang dia lakukan. Kedua, dia memiliki istri yang apa namanya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kita kondisi buta tak nyingok, tapi Allah tunjukkan dia bini melek dua-duanya, sedikit pun tak katik yang kurangnya, tak katik cacatnya secara fisik, dan subhanallah. Pada saat menikah dengan dia, sang istri ikut tes menjadi pegawai negeri sipil, dan subhanallah
pada saat itu pun istrinya diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini dia laksanakan sholat sunat duha itu dari ketemu anak tuh dari dia tak lama tuanya meninggal lah dia lakukan, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun dia ngomong waktu itu sudah melakukan sholat sunat duha itu. Ternyata buahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah berumah tangga. Subhanallah, dulu pada saat itu dia sudah mampu membeli mobil yang termahal di kelasnya. Seingat ana dulu pada saat ana kenal beliau sudah punya 3 mobil pada saat itu. Mobil Daihatsu Xenia, mobil Terios, dan sikok lagi Honda CR-V pada saat itu. Wong buto dak nyingok ini. Keberkahan fadilah salat sunat duha yang dia lakukan. Bahkan sikok lagi yang buat ana semakin takjub pada saat itu, dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Apa? Pada saat itu dia dihadirkan oleh Allah istri yang kedua. Masya Allah. Ana yang ngerewanginya, yang ngerewangi beliau kawin yang kedua kali ini ana. Dan hebatnya lagi bukan cak kamu nak kawin singit-singitan. Ini nak kawin bini tuanya yang nganter ke. Ya dia kan tak nyingok kan. Jadi ana bini tuanya melok waktu itu. Ke ketep, ke dengan wali, nemu ke dengan wali bini mudanya ini dan sarjana. Nah, lengkap dak katik kurangnya. Pada saat itu penyiar radio bini keduanya nih pada saat itu. Masya Allah, ana yang ngawak kenyo nikah pada saat itu. Aku sebenarnya minta amalan ini waktu itu belum minta nih. Iya, tak minta sampai sekarang mau rumah nonton bolok sore ini dah mikirok ini urusannya. Masya Allah, dihadirkan oleh Allah bagi diri dia istri yang kedua. Ana dulu mikir Pak, Allah luar biasa. Ana dulu tak tahu, itulah kita janganin galak ngomong apa namanya tuh sedikit-sedikit wong kalau ustaz-ustaz ceramah soal poligami kita nak ngambek lah itu betino nak mar, jangan. Karena Allah itu menyuruh kita menikah masna wa sulasa wa ruba 2 3 4 tu ada sebabnya. Memang tidak seluruh wong, ada wong-wong yang memang perlu. Buktinya ini tadi kakak angkat anak-anak belajar dari pelajaran. Subhanallah. Ini apa yang kemudian terjadi? Istri pertamanya dari kakak anak ini harus pergi ke satu tempat yang menyebabkan dia tidak bisa lagi ngurusin lakinya dengan anak-anaknya. Kamu tahu siapa sekarang yang ngurusi kakak angkat anak ini dengan anak-anaknya? Adalah istri yang keduanya tadi. Masya Allah. Anu tak terbayang sekarang. Kalau tak kata istri yang kedua ini tadi dihadirkan oleh Allah, maaf bu, wong buto, siapa nak ngurusi anaknya, nak baju, nak ini, nak lain sebagainya. Allah Maha Kaya, innallaha ghaniyun hamid. Allah hadirkan istri yang kedua itu, ternyata Allah sudah tahu rencana berikutnya bahwa sang istri kemudian akan pergi ke satu tempat yang tidak bisa membuat dia ngurusi suaminya yang pertama, ngurusi suaminya ini tadi. Dan ternyata sampai hari ini yang ngurusi kakak angkat anak itu adalah istrinya yang kedua. Anak-anaknya diurusi oleh istri yang kedua. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu, jangan. Ada orang-orang yang dia memang dihadiahkan oleh Allah, punya istri lebih dari siko, ternyata memang dia sudah punya bagiannya. Jadi kita tidak boleh marah-marah. Balik ke bab duha, jangan bab ini. Kayak kerok banyak marah ini. Jadi kalau kamu, dah ini bawa ini. Mana live di rumah bro, ini rumah di depan dengar nih. Jadi rumah galak marah, jangan galak kanji mulut, ngomong-ngomong itu. Bukan pula kanji mulut. Kita nih bercerita, dah namanya cerita. Memang benar kisah yang anak sampai ini bulan puasa ini. Berbohong ini bisa menyebabkan aku makanya ceramah yang paling takut itu sebenarnya bulan Ramadan. Ada juga senangnya sebenarnya. Tak ada keluar rumah bulan Ramadan, tak ada ceramah ini, tapi masih ceramah lewat medsos. Anak ini kan galak berkelakar wong. Namun berkelakar, ini galak kelepasan gitu, enggak cerita budi-budi dikit kadang kan anak pikir-pikir habis juga pahala puasa aku nih. Tapi yang cerita ini dah benar. Angkat-angkat anak tuh bininya dua. Sekarang yang ngurusi beliau adalah istri mudanya. Masya Allah. Dah langsung kedua hari ini mulai panas suasana ini. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kita ini nyantai. Apa sekarang yang kita butuhkan? Kalau kita membutuhkan rezeki dicukupi oleh Allah, ya 6 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ana alhamdulillah mendawamkan ini, hatta hari ini rezeki ana dicukupkan oleh Allah. Ada. Anak nak sekolah cukup. Bini nak melimas cukup. Setahun ini kayak kerok pula melimas.
Ya, ini nak minta beli mobil cukup. Ya, janjinya Allah melalui kalam Rasulullah, man salatu duha sita rakaatin kufiya dzalikal yaum. Siapa yang salat sunat duha 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya di hari itu. Janjinya Allah itu, ya. Dah baca gitu, dah baca. Memang itu sudah janji kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ana ada punya cerita lucu, cerita lama dulu, namanya anak galak cerita soal duha. Kan banyak anak dulu pengalaman-pengalaman soal duha. Jadi pada saat itu anak ini melaksanakan salat sunat duha 12 rakaat. Biasa Ramadan ada 12 rakaat, kecuali Ramadan enggak tahu ngapo nih. Ini 6 kadang 4 ini. Pernah sekali kemarin 12 rakaat dan hari apa itu? Hari Jumat kemarin 12 sana ya. Kemarin hari ini 4 kalau tidak salah. Aduh ya Allah karim, banyak dosa nih. Jadi berat badannya ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak waktu salat sunat duha 12 rakaat, habis selesai, anak pergilah sama orang rumah bermotor. Lu masih ada motor Mio anak dulu nih. Pakai motor pergi, lewatlah anak Masjid Agung. Inilah janjinya Allah tadi melalui kalam Rasul kan. Kalau 6 rezekinya dicukupkan oleh Allah. Anak mantaknya 12 malah. Jadi rezeki itu memang tidak pernah bohong. Yang mana menjadi bagian kita tak bakal jadi milik orang lain. Jangan prihatin. Anak buktikannya. Begitu nyampe di apa namanya tu di pojok Jeramba di dekat Masjid Agung ni. Kalau ada samping Masjid Agung itu lewat ada Jeramba dikit itu nak ke 22 ilir itu ya. Anak pas nak nanjak di motor Mium, di depan anak itu ada duit 50.000, 2 ekor nyampak. Tak tahu duit siapa. Anak sampai ingat, sampai sekarang masih ingat anak. Ada duit 50 ribuan duo. Nah, lama cerita ni lah 2014, 6 tahunan, 6 tahun yang lalu. Nyampak, tapi anak tu asik dengan cerita ini. Kenapa anak bilang ini? Subhanallah. Jadi anak nak naik tebing, duit tu pojok tebing. Di samping apa namanya tu Jeramba ini sudah ada mobil yang stop. Ada mobil yang stop, di belakang mobil ini ada 2 ekor motor yang stop. Rupanya kami berempat nih ngincer di duit 100.000 tu galau. Ana juga tak sadar karena ana tertuju dengan duit itu kan. Subhanallah, qadarullah tadi begitu motor ana ni maju, yang motor 2 ni sudah stop di dekat Jeramba, yang mobil ini sudah stop pas di samping duit, dia buka pintu nak ngambil duit ini tadi. Yang motor tadi sudah standarkan motor, nak ngambil duit ini. Subhanallah. Bapak Ibu tak percaya kali bulan puasa nak bohong kalau nak berdosa. Batal puasa anak. Begitu wong 3 ini nak nyengkam duit ni tadi, yang turun dari mobil sama yang dari motor tadi. Mobil apa duit itu tiba-tiba ditiup angin. Ditiup angin melayang tepat ke arah motor yang anak sedang berjalan. Begitu motor tu apa duit tu ngelinding pas di bawah kaki anak nih bermotor kan, langsung anak ngerim, sat, langsung kaki kanan anak turun, tijak duit itu, sat, langsung ku teriak ke rumah, samberyang kata. Woi, Masya Allah, dan langsung orang rumah anak turun, langsung cengkemnya duit 100. Wong 3 tadi manggu be saling awas di dalam hatiku, kau dak salat duha, aku salat duha, lepas kau ya tahu, kada. Alhamdulillah namanya rezeki. Barang temuan kan sudah diajarkan Rasul, tunggu dulu 3 hari, umumkan. Ada dak wong yang punyanya, anak umumkan waktu itu, karena anak ceramah waktu itu, tak usah nanya lagi, duitnya habis. Ini lah lama cerita nih. Kamu ngomong, Ustaz duit aku, alah selesai. Dulu kan belum ada yang media-media cak ini belum terlalu ini. Jadi anak nyiarkannya waktu anak ceramah, kebenaran anak waktu itu ceramah di 24 ilir di daerah situ lah. Anak cerita siapa yang kerasa kehilangan duit, anak tunggu berapa lama, itu hampir lebih dari 3 hari, pokoknya dati yang ngambil. Akhirnya anak bismillah anak bagi 2 duit itu, 50% anak sedekahkan, 50%-nya anak pakai waktu itu. Masya Allah, itu rezeki sholat duha itu. Mana aku ingat itu geli juga. Aku duit itu melayang, kaki ni lincah pula, ni jasad, mbak yang kata langsung sambung oleh rumah. Masya Allah, alhamdulillah dingin 100.000. Dalam hatiku duha ke lagi, ini 12 besok lewat situ lagi, 100 lagi, tiap hari 100, 3 juta, dingin juga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa janjinya Allah melalui kalam Rasul itu benar, tidak bakalan bohong. Ya. Jadi sekarang apa yang kita butuhkan? Kakak angkat anak 8 rakaat tiap hari, dicatat Allah sebagai wong yang taat beribadah. Ada yang mendawamkan 12 rakaat tiap hari dibangunkan. Jangan kamu punya rumah yang megah di dunia, jangan dulu bangga. Punya tak kamu rumah yang megah di akhirat? Kalau tak punya, saroma anak sekarang mungkin 100 ekor lebih anak punya rumah yang megah di surganya Allah. Karena anak kali salat sunat duha 12 rakaat ada sekitar 100 kali. Berkah anak dapat ya. Jadi kalau kamu di akhirat kakek yang tidak pernah salat duha 12 rakaat, kakek rumah kan berasan sama anak ya.
agak ngontrak tapi bos semayang, kamu lemak baik, kamu tak semayang, aku semayang duha 12 rakaat ya. Memang kamu tak katik rumah, agak kamu gariana ngontrak sama ana. Kalau kau deal tak apa deal, kau pinjami dan ciano nyoting aku terus mana-mana, pinjam duit tidak, apa namanya tu bergaji dah ya, ikhlasnya baik. Agak biarlah deal untuk kau ada, walaupun kau tak semayang 12 rakaat, Ustaz tunjuklah untuk kau sikok tak apa ya. Di surga deal tapi ya. Dunia ni doa mana ada rezekinya kan enjak juga rumah di dunia ni. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang bangun yang melaksanakan duha 12 rakaat, subhanallah, dibangunkan Allah rumah yang megah di surganya Allah. Dulu ana pernah diceritakan guru ana juga soal tentang kisah ibu-ibu yang dawamkan salat sunat duha 6 rakaat. Dia pengen rumah yang megah, rumah seharga 1,5 miliar. Berhasil. Ana punya adik bisa sekolah ke Belanda dan alhamdulillah sekarang hidupnya agak senang. Fadilah duha juga dulu, tapi tak tahu sekarang lah senang salat duha dak dia ni masih. Mudah-mudahan masih lah belaki lah punya anak sekarang. Fadilah duha. Artinya ketika kita mengalami kesulitan, terutama Bapak Ibu yang hidupnya dalam kekurangan, cobalah dawamkan salat sunat duha. Yakinlah, ana baru nyeramai ya santri-santri wali-wali yatim. Jadi ana ini Bapak Ibu miara jando bu, banyak, bukan sikok dua ya. Hatta hari ini ada sekitar 29 kalau tidak salah, 29 jando-jando ya. Ibu-ibu yang suaminya meninggal dunia, dia sampai hari ini tidak menikah lagi, dia bertekad membesarkan anaknya. Nah, kami tampung sebagai yatim binaan. Mereka ini anak-anaknya kami didik ngaji, ngapal Quran, di tempat kita ini. Ibu-ibunya kami bina ya. Nah, saya baru ceramah tadi di grup namanya grup wali yatim binaan. Ana bilang ibu-ibu jangan mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh tapi perbanyak bersyukur. Anak-anak jangan diajari minta-minta, ajari dekat dengan Allah. Karena apa? Yakinlah. Mulut kita ini jangan mudah terbuka dengan uang nak minta ya. Kita biasakan kita ngomong dengan Allah. Apa yang punya hajat dan keinginan kita sampaikan dengan Allah. Kita mintakan dengan Allah. Jangan ajarkan anak-anak kita ngemis, anak ngomong. Kalau untuk pribadi kalau untuk majelis silahkan. Anak sering, misalnya kemarin kita beli ambal, anak share. Kita majelis putu ini kita namanya kegiatan untuk orang banyak. Tapi kalau sifatnya pribadi untuk diri kita dewek, apalagi kekurangan kehidupan, aku tidak makan dan anak ngarang mereka untuk mengucapkan itu dengan manusia. Kenapa? Uang bantu lah tidak kadangan, tapi mulutnya kemana-mana. Udah mendingan ngomong dengan Allah. Ngomong. Subhanallah hari ini mereka dapat rezeki lagi. Kemarin sudah dapat rezeki dari Bapak Ibu yang berkirim hampir 1,5 ton kita dapat beras. Paket hampir 200 paket lah kita bagikan lebih. Masya Allah, berkah mereka itu. Dan anak-anaknya yang hafal Quran, yang setoran hafal Quran kita kasih duit kemarin. Baru kemarin setiap Jumat dapat kiriman makan dari Pak Riki. Biasanya Pak Riki ini kalau nonton ini. Ada dulur beliau jauh di Inggris pokoknya akun paling jauh sekayu mainan banyak asin Pak Riki nyebut luar negeri ini agak belepotan. Pokoknya di luar sana lah, luar negeri sana. Bersedekah setiap hari Jumat jam 5 dia selalu antarkan makanan di sini. Dan anak-anak yatim sudah saya minta bacakan doa buat mereka. Pak Rikinya nganter karena bukuan itulah kalau nggak pengertian ini. Alhamdulillah nih nggak nganter anak yatim yang ngurus anak yatim liwat kadangan bukan curhat ya kamu Ustaz curhat pula aku curhat dengan Allah pun dengar ke Allah basicnya aja Pak Riki Ustaz yang untuk anak yatim itu sudah. Nah ini untuk Ustaznya sekeluarga Ustaz uang sekian. Alhamdulillah pokoknya anak ini tidak berhenti lah berkah ini diunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tadi diantari Bapak Haji Alim beras ini 50 karung. Alhamdulillah langsung anak WA anak-anak mama yatim ambek beras. Ustaz-ustazah yang ngajar di rumah tapis kita ambek beras. Silahkan. Anak nih pelantarahnya pengantar rezeki wong-wong yang ada di bawah tanggungan. Anak banyak nanggung guru-guru ada 9 guru-guru TKTP guru-guru tahfiz yang ngajar di rumah tahfiz Asmaul Husna baik di Geraha Tiara maupun di Rifai ini. Kemudian kita menghidupi 2 rumah tahfiz, 1 rumah tahfiz di Geraha Tiara ada orang tua saya, orang tua angkat saya Yanda Haji Muladi Mustafa dan Bunda Haji Sidarati Macik ngurus di sana. Yang di sini saya ngurusnya dewek. Ini kondisi libur.
Bayangkan baik Bapak Ibu kita biasanya, tapi mereka guru-guru tetap tahan ini kita gaji. Mereka ngajar lewat online. Jangan itu nih galak payah mentang-mentang mau libur dak ngajar, lah dak kita tunjuk duit pula tambah tersungkem mereka. Gaji kami bayar walaupun tidak seberapa. Nah, bayangkan baik pemasukan kita ini dulu cuma lewat majelis, sedekah-sedekah donatur. Ini macet, majelis sudah 6 pertemuan nih dak, tapi dak nah yakin rezekinya ada baik, diantarkan oleh Allah. Ngomong gaji tetap dibayar, kita bayar tetap, kita kasih rezeki. Dan hari ini dapat beras lagi dari Bapak Haji Halim. Ya udah, ana bagikan lagi. Itu ya ana menjadi pengantar rezeki. Kau mangkuk juga Dil, boleh juga sekarang mela ya sian dia nyoting. Ini melok berkah bae karena itu tadi karena gawe baik, ana tak pernah minta sama Pak Dilnya. Tanyalah Bapak Ibu sama beliau. Tak pernah minta, beliau datang dewe ngomong nak ngerekam ustaz nyoting silakan. Ana dari dulu berjalannya ngalir bae buat ana. Tak pernah ana rekayasa main ini dak. Tiba-tiba Allah hadirkan Fadil beliau dulu merekam almarhum guru kita Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri. Mungkin dijengoknya anak ini agak sama-sama dikit, Cak Ustaz Taufik tu mengkali, agak sama-sama dikit, kan nak direkamnya anak, payu jangan karena Ustaz Taufik lah meninggal, Cak lagi beliau, tapi di majelis Ustaz Taufik beliau masih merekam, ingin jalan sama saya, ambil bergoyor, ngerekam mana dia ceramah-ceramah kemana-mana, tapi dapat keberkahan juga, wong boleh bagi, paling tidak dia melok boleh bagi, macam itu bahaya nak, namanya keberkahan. Jadi kalau wong galak berada di tempat yang berkah, minimal ketemperan berkahnya itu baik dulu yang kita nih wong galak melok nyantrik dengan kiai tidak ada bergaji Pak. Tempat anak-anak di pesantren anak-anak itu ada yang betah sampai 15 tahun sampai dikawinkan oleh abuya tinggal di sana gaji tidak apa mereka tahan berkah paling tidak kalau kiai itu masuk surga tidak kado gitu tidak diajaknya itu bahaya tidak kira-kira kalau kiai itu lemak tidak kado gitu tidak diajaknya. Sama lah ini ada ngenjuk yana ya ana untuk apa banyak alhamdulillah berkah bagi lagi dengan wong njuk ini bagi lagi sini paling tidak karena kita berada di dekat sini wah ketemperan pula Yalah Dil, kalau bayangan kau tuh ngawak beras lagi sekantong, alhamdulillah namanya rezeki. Banyak-banyak berdoa, kurangi ngeluh, jangan minta dengan manusia. Mulai sekarang sholat sunat duha. Ingat ya, ini masa sulit, masa pandemi, kita semua kekurangan. Bukan Bapak Ibu, seluruh wong ini, seluruh wong lagi susah galau. Jadi jangan banyak mengeluh, banyak bersyukur, jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar Anda sudah jelaskan. Insyaallah besok kita akan masih lanjut di kajian ini tetap karena di sini ada 4 kegiatan yang kita laksanakan dari matahari terbit hingga matahari tergelincir yang akan kita sambung esok hari. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'ain la yasma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan baraka ma'suma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi